Hati kami terbuka untuk firman-Mu. Roh Kudus Tuhan, serai hati dan pengertian kami, supaya kebenaran firman-Mu tidak saja menjadi hal yang kami kagumi, tapi sungguh menjadi bagian diri kami. Kami sambut pelayanan-Mu, kami sambut firman-Mu. Terpujilah nama Tuhan. Oleh pelayanan-Mu bagi kami semua, Roh Kudus. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sambut firman-Mu. Haleluya. Amin. Amin. Bapak Ibu silakan duduk kembali. Terima kasih untuk Gembala yang sudah memberi saya kesempatan untuk membagikan kebenaran firman Tuhan yang penting untuk kita pahami dengan tepat dan tentu sebuah kebenaran yang harus kita miliki, saudaraku. Nah, hari ini saya akan sharingkan satu topik yang sangat penting, yang esensi dasar tentang Injil itu tentang kuasa Injil. Boleh ditampilkan ya? Oke. Saya ke bawah boleh? Kayak GPI boleh ya? Karena GPI kan bisa. Oke, baik. Ya, saya beri nama, ada tulisan Kristus, sebab Injil itu kabar baik. Dari kata bahasa Yunani evangelion itu kabar baik, berita baik. Berita baik dari siapa? Tentang siapa? Berita baik dari Allah tentang Tuhan kita Yesus Kristus. Saya ulangi lagi saudaraku, Injil itu adalah kabar baik. Injil Kristus, kabar baik dari Kristus, kabar baik dari Allah. Allah mewartakan tentang anaknya Tuhan kita Yesus Kristus, tapi Injil ini saudara-saudaraku tidak hanya bicara tentang kesaksian Allah, kabar baik dari Bapa kita, dari Allah kita tentang anaknya, tapi juga tentang hal-hal berkaitan dengan anaknya, dengan gerejanya, yaitu gereja Tuhan kita semua. Karena itu Bapak saudaraku, Injil itu memiliki kuasa. Nah, untuk itu saya memberikan catatan di sini saudara. Oke, bisa? Terlalu cepat. Bisa kena nggak? Coba lihat, aku ulang lagi ya. Ya, perhatikan dan camkanlah kata kuasa tersebut. Ini penting ya. Tapi sebelum saya bicara tentang definisi kuasa, saya ajak kita lihat beberapa kebenaran firman Tuhan yang mengingatkan kita tentang, yang dikatakan kepada kita bahwa dari sejak semula, dari sejak awal ketika Tuhan kita tampil, dia mengingatkan kita tentang tugas misi yang Tuhan emban. Yang tercatat di dalam Lukas 4:17-19. Saya akan tampilkan ayatnya yang mengatakan demikian. Kepadanya diberikan kitab Nabi Yesaya. Dan setelah dibukanya ia menemukan nas di mana ada tertulis. 18. Roh Tuhan ada padaku oleh sebab ia telah mengurapi aku untuk menyampaikan kabar baik kepada orang-orang miskin. Ia telah mengutus aku 19 untuk memberitakan pembebasan kepada orang-orang tawanan dan penglihatan bagi orang-orang buta, untuk membebaskan orang-orang yang tertindas, untuk memberitakan tahun rahmat Tuhan telah datang. Dari sejak semula ketika Tuhan mengkumankan dengan dirinya tentang misi yang dia emban kepada pendengar, tentu itu berlaku diberitakan sampai kepada kedatangan Tuhan yang kedua kali dan sampai tutupnya masa anugerah. Dan bukan hanya itu saja saudaraku, saya akan kutip beberapa ayat untuk menyegarkan kita sebelum saya masuk kepada pembelajaran hal yang penting tentang kuasa Injil Kristus Tuhan kita. Ya. Nah, diberitakan kepada kita juga dari sejak semula dari beberapa ayat, saya kutip 3 bagian paling tidak saudara. Yang pertama adalah Matius 12:28 mengatakan, tetapi jika aku mengusir setan dengan kuasa, dengan roh Allah, maka sesungguhnya kerajaan Allah sudah datang kepadamu. Ada versi lain atau di Injil lain mengatakan kuasa Allah, maka sesungguhnya kerajaan Allah sudah datang kepadamu. Oke, itu di Matius. Sekarang di 1 Korintus 4:20 mengatakan sebab kerajaan Allah bukan terdiri dari perkataan tetapi dari kuasa. Saya mau kita ulangi ayat ini sama-sama. 2, 3. Coba simpan di hati. Kerajaan yang kita terima dari Tuhan, yang Tuhan wartakan kepada kita, itu tidak hanya terdiri dari perkataan tetapi terdiri dari kuasa. Wow.
Tuhan Yesus mengatakan, hai kawan yang kecil gemgalaan, Bapamu sudah berkenan memberikan kerajaan itu kepadamu. Kerajaan Allah itu bukan terdiri dari perkataan tetapi dari kuasa. Jadi kalau kita pengikut Kristus itu harus memahami Injil yang kita miliki itu. Oke. Injil yang kita miliki itu, saudaraku. Kutipan yang ketiga, di Residensi semula dikatakan kepada kita bahwa sebab aku mempunyai keyakinan yang kokoh dalam Injil, karena Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap orang yang percaya. Pertama-tama orang Yahudi tetapi juga orang Yunani. Nah, teks itu aslinya tidak berbunyi demikian, karena ini sudah bukan saja diterjemahkan tapi sudah ditafsirkan, karena penafsir Alkitab itu hendak memberikan artinya kepada kita di kininya. Tapi teks aslinya mengatakan, Paulus mengatakan dalam pimpinan Roh Tuhan, dia mengatakan aku tidak malu karena Injil. Aku tidak malu karena Injil. Kenapa? Karena Injil adalah kuasa Allah yang membawa kepada keselamatan, terutama kepada orang apa? Kepada orang percaya, pertama-tama orang Yahudi tetapi juga orang Yunani. Orang Yunani mewakili bangsa-bangsa non-Yahudi, saudara-saudaraku. Jadi Paulus itu ketika dalam pimpinan Roh Tuhan dia mengatakan, sungguh aku tidak malu karena Injil. Banyak orang malu karena Injil. Kalau kita perhatikan di zaman waktu itu, saudara-saudaraku, apa hebatnya Yesus dari Nazaret? Sebuah desa yang tidak terkenal, bukan? Dibandingkan dengan pada waktu budaya Yunani, para filsuf, para pemikir Aristoteles dan seterusnya, Plato, siapa itu Yesus? Anak tukang kayu itu, siapa dia? Dibandingkan para pemimpin politik, siapa itu Yesus dari Nazaret? Paulus mengatakan aku tidak malu karena aku kenal dia. Aku kenal Injilnya, karena Injil adalah kuasa, the power of God unto salvation. Kuasa Allah membawa kepada keselamatan, tidak hanya menyelamatkan. Kata keselamatan itu lebih dalam dari kata menyelamatkan. Kalau menyelamatkan itu diselamatkan dari hal yang negatif, dari hal yang buruk, hal yang jahat, yang rusak. Tapi kalau keselamatan berarti seluruh kelimpahan sesuai dengan kemuliaan Tuhan itu sendiri. Jadi Injil itu tidak hanya menyelamatkan kita dari kuasa dosa, dari setan, dari dunia, dari kedagingan, tapi dia bawa kita masuk kepada kekayaan Kristus itu sendiri. Injil itu bawa kita masuk ke sana. Injil itu adalah kuasa Allah. Jadi Bapak Ibu Saudaraku, di konteks ini Paulus menyatakan kepada kita dalam pimpinan Roh Kudus, yuk mari kita sadari tentang Injil yang kita miliki. Kita itu bukan pengikut Kristus, Tuhan di sana kita di sini, ada apa-apa kita berseru sama Tuhan. Bukan nggak boleh berseru, tapi Kristen itu lebih dari itu, saudaraku. Kita datang itu, kalau gelap kita datang jadi terang. Kenapa? Karena kita memiliki Injil itu. Amin. Jadi kalau ada setan, you datang, setannya yang pergi. Bukan kamu datang, Tuhan ada setan, Tuhan urusin dong Tuhan. Bukan. Bukan, Kristen itu bukan begitu, saudara. Kristen adalah kuasa. Tapi kita harus mengerti tentang Injil ini. Karena itu saudaraku, mari kita ingat akan beberapa ayat ini. Nah, untuk itu saya akan memberikan penjelasan singkat, saudaraku, apa yang dimaksud dengan pengertian kuasa itu. Apa itu kuasa? Saya kutip dari Kamus Besar Bahasa Indonesia yang mengatakan, yang pertama, menurut KBB itu Kamus Besar Bahasa Indonesia yang mengatakan kuasa itu adalah kemampuan atau kesanggupan untuk berbuat sesuatu atau sama dengan kekuatan. Itu yang pertama. Yang kedua, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, kuasa itu adalah wewenang atas sesuatu atau untuk menentukan sesuatu. Itu berarti memerintah, mewakili, mengurus dan sebagainya. Tuh, itu kuasa loh ya. Wewenang atas sesuatu. Punya otoritas atas sesuatu. Itu kuasa menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia. Yang kedua, yang ketiga adalah kuasa itu berarti pengaruh yang ada pada seseorang karena jabatannya atau martabatnya. Itu pengaruh itu bisa tentang gengsi atau kesaktian. Ya, kalau orang perdukun itu bilang kesaktian, tapi bisa tentang wibawa. Wibawa gitu. Seperti apakah wibawa? Kalau presiden ke sini kita tenggelam oleh wibawanya, betul? Betul?
Semua pada duduk tenang kan, duduk baik kan, handphone dimatiin. Karena wibawanya menenggelamkan, wibawa, oke? Jadi kuasa itu bicara tentang pengaruh, wibawa dan seterusnya. Itu menurut Kamus Besar Indonesia. Kalau menurut pengertian bahasa asli Alkitab Perjanjian Baru dari bahasa Yunani apa sih? Sederhana. Kalau menurut bahasa Yunani pengertian kuasa itu dari kata dunamis atau dunamos. Kita ingat kata itu adalah dinamo, dinamit. Tahu dinamit? Apa itu? Bom. Apa itu dinamo? Tahu dinamo? Dulu zaman dulu naik sepeda kan kita gayung ada lampunya itu kan zaman dulu. Kalau saya masih ingat ya. Naik sepeda itu lampunya itu pakai dinamo di depan. Roda dia putar, dia muter di situ. Itu mendatangkan arus listrik. Itu dinamo. Dari kata muncul dinamit, dinamis. Dinamis itu gerak terus artinya, tidak pasif, bergerak terus. Itu dari kata ini kuasa itu dunamo, dunamis atau dunamos. Ya, apa artinya? Sederhana, itu adalah kemampuan untuk melakukan atau mengubah sesuatu. Jadi Injil itu memiliki kuasanya itu bisa kuasa kemampuan Injil untuk melakukan sesuatu atau mengubah sesuatu. Bisa ikuti Bapak Ibu Saudara? Bisa ya? Saya harapkan bisa konsentrasi karena kalau saya membagikan firman Tuhan saya agak merinci, kadang-kadang saya bawa agak ke dalam. Ya. Karena saya mau Bapak Ibu mendapatkan esensinya. Ya, esensinya. Apa artinya sih jadi orang Kristen gitu? Ya. Oke. Baik, berikutnya tadi pertanyaan adalah bagaimana Injil menyatakan kuasanya? Injil itu adalah kuasa Allah. Kita mengatakan yang menyelamatkan setiap orang yang percaya. Injil itu adalah kuasa Allah. Kalau terjemahan kita kekuatan teks adalah kuasa Allah yang menyelamatkan. Kuasa Allah yang bawa kepada keselamatan. Bagaimana Injil itu menyatakan kuasanya? Supaya aku kalau percaya Injil itu aku jangan lemah ya lemah, memble ya memble, takut ya takut, khawatir ya khawatir, cemas ya cemas. Ya, suka deg-degan ya deg-degan. Supaya aku tidak lagi seperti dulu. Kalau aku sudah percaya kepada Injil Kristus itu gitu. Karena itu kita harus mengerti bagaimana Injil itu menyatakan kuasanya. Nah untuk itu saya gunakan pembanding. Nah ini agak dalam saudara karena bicara tentang kita feedback perjanjian lama soalnya. Ya, perhatikan saya kasih Injil menunjukkan kuasanya terlihat dalam perbandingan ini. Oke, pertama adalah saya sebut dengan hukum Taurat. Tahu hukum Taurat? Apa itu hukum Taurat? Perintah dan larangan Tuhan, ya kan? Yang terkapsul atau terkristal dalam 10 perintah, disebut dasatita. Yang pertama, jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Jangan sujud menyembah kepadanya. Jangan membuat bagi patung menjadi apapun yang di langit, di bumi dan di bawah bumi. Jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dengan sembarangan. Ingatlah dan kuduskanlah hari Sabat. Hormati ayahmu dan ibumu. Jangan mencuri, jangan membunuh, jangan berzina, jangan menjadi saksi dusta. Ya kan, 10 perintah itu. Itu hukum Taurat. Perbandingannya apa? Perbandingannya adalah Injil Kristus. Supaya kita tahu, jangan sampai kita sudah percaya Tuhan Yesus itu tidak beda jauh dengan perjanjian lama. Kalau kita tidak beda perjanjian lama, jadi berapa Tuhan Yesus datang? Ya kan? Berapa Tuhan Yesus datang? Kalau kita sudah percaya Tuhan Yesus tidak jauh beda dengan jangan itu, jangan ini, mesti begitu, mesti begini. Apa bedanya? Taurat itu sempurna loh kalau kita baca Mazmur 119 loh. Tauratmu sempurna menyegarkan hati, kata pemazmur saudaraku. Jadi kalau kita tidak mengerti apa bedanya dong Injil? Kan sudah ada Taurat. Tapi dalam Injil prolog Injil Yohanes, Rasul Yohanes mengatakan hukum Taurat datang melalui Musa. Tapi kasih karunia dan kebenaran datang melalui Yesus Kristus. Hukum Taurat datang melalui Musa. Yohanes 1 ayat 16-17 diceritakan. Tetapi kasih karunia dan kebenaran datang melalui Yesus Kristus. Dan dari kepenuhannya kita menerima kelimpahan kasih karunia
demi kasih karunia. Nah, kita harus memiliki ini nih. Harus memiliki ini. Musa datang membawa hukum Taurat. Yesus datang bawa apa? Bawa kasih karunia dan kebenaran. Dia mengatakan dari kepenuhannya kita semua yang percaya kepadanya menerima kelimpahan dari kasih karunia kepada kasih karunia. Grace upon grace. Kata Bapak Ibu tadi Bapak yang menjelaskan Mandarin. Ensang itu anugerah. Kalau Mandarin mengatakan anugerah ditambahkan di atas anugerah. Wow. Jadi kita itu jadi pengikut Kristus harus masuk ke dimensi itu. Supaya kita jadi orang Kristen itu bukan jadi orang Kristen yang dipengaruhi, bukan. Kita membawa pengaruh dan perubahan tentang kuasa kerajaan itu, saudara-saudara. Ya, perbandingannya Injil dan hukum Taurat. Apa itu hukum Taurat? Saya tadi sudah sebutkan, saya ringkaskan saja. Yang pertama, hukum Taurat itu berupa perintah atau larangan yang harus diikuti, ditaati dan dilakukan dengan terus menerus, maka akan diperhitungkan sebagai milik. Artinya begini. Alkitab mengatakan, kalau kamu sanggup melakukan seluruh perintah Allah, kamu akan dibenarkan oleh perbuatanmu. Artinya Allah akan terima kamu. Tapi dengan catatan melakukannya seumur hidup. Tidak boleh langgar satu kali pun. Langgar satu kali berarti gagal. Kalau begitu ada yang sanggup melakukan hukum Taurat? Tidak ada seorang pun. Malah mendatangkan kutuk. Ya, nanti saya kasih pembandingan. Jadi berupa perintah atau larangan yang harus dituruti, ditaati, yang dilakukan terus menerus, maka akan diperhitungkan sebagai milik. Jadi kalau tidak mencuri itu tidak hanya sekarang tidak mencuri, sehingga Tuhan mengatakan, oh kamu tidak mencuri ya, aku berkenan kepadamu. Tidak, kamu tidak mencuri sampai kepada nafasmu yang terakhir, baru diperhitungkan kamu tidak mencuri, baru kamu dibenarkan oleh perbuatanmu. Itu hukum Taurat, saudaraku. Yang kedua, jika tidak melakukannya terus-menerus, maka akan dinyatakan sebagai pelanggaran atau dosa yang harus menerima penghukuman. Itu sebabnya Taurat tidak mendatangkan pembenaran, mendatangkan kutuk. Terkutuklah orang yang tidak melakukan seluruh yang tertulis dalam kitab hukum Taurat. Terkutuklah. Terkutuk artinya dia dibuang, ekskomunikasi. Kalau Yunani arti kutuk itu artinya Tuhan itu sudah tidak berkenan, dia buang kamu. Seperti di pengasingan kalau zaman penjajahan, diasingkan gitu. Itu artinya dikutuk, dibuang dan tidak boleh lagi berhubungan dengan kamu. Kamu diasingkan tersendiri. Jadi kalau tidak melakukannya, dinyatakan sebagai pelanggaran dosa yang harus menerima penghukuman. Itu hukum Taurat. Lalu sekarang Injil. Supaya kita tahu Injil itu ada kuasanya. Injil itu adalah kuasa Allah. Gitu. Oke? Karena lihat ke Injil ya, lihat ke Injil. Yang pertama Injil itu berupa pernyataan, kalimat atau firman Tuhan yang telah dikerjakan, diselesaikan oleh Tuhan Yesus dengan sempurna. Injil itu datang dengan pernyataan. Injil bukan datang jangan begini, mesti begitu. Tidak. Maka disebut kabar baik. Injil itu kabar baik dari Allah tentang Yesus Kristus Tuhan kita dan tentang kita yang percaya kepadanya. Itu kabar baik. Jadi Injil Kristus datang itu bukan dengan perintah. Jangan lagi mencuri. Sudah ada di hukum Taurat ya kan? Tidak akan diulang. Tuhan itu pewahyunya progresif. Tuhan kerja itu bukan uji coba ya nanti gagal. Bikin lagi, enggak, Tuhan itu kerjanya itu teratur sistem gitu. Dia dari awal, kenapa dengan Taurat? Karena kalau tidak Taurat, manusia itu tidak gampang menerima Injil. Manusia merasa dia benar. Aku ini benar. Masing-masing benar benar dirinya, tapi kalau diuji hukum Taurat, tidak seorang pun yang benar. Ketika mendengar Injil, Injil datang mengatakan Allah menghitungkan pelanggaranmu kepada Kristus. Kamu percaya kepada Yesus Kristus, kepada Injilnya, kamu dibenarkan. Itu Injil. Injil itu berupa pernyataan kalimat. Apa pernyataan? Apa pernyataan? Pernyataan itu menyampaikan sebuah fakta tentang keadaan yang telah Allah kerjakan. Ini intinya nih Bapak Ibu, jangan miss di sini. Kalau miss ini Bapak Ibu nggak dapat kebenaran ini. Oke.
Injil itu berupa pernyataan. Atau saya sebut dengan firman Tuhan yang telah dikerjakan, diselesaikan oleh Tuhan Yesus dengan sempurna. Contoh, Injil tidak mengatakan berusaha jadi ciptaan baru, betul? Apa kata Injil? Iya, dia tidak mengatakan berusaha hidup jadi sesuai menjadi ciptaan baru, enggak. Dia mengatakan barang siapa ada di dalam Kristus Yesus, ia adalah ciptaan yang baru. Lihatlah, yang lama-lama telah berlalu, sesungguhnya yang baru telah datang. Wah, kalau teks aslinya, teks Yunani atau bahasa Inggris lebih kuat. Everything become new. Everything become new. Baru dari mana? Dari atas. Dari atas. Karena Kristen itu hidup Kristus. Kristen itu hidup Kristus. Kita disebut Kristen karena memiliki hidup Kristus. Karena kita bukan orang biasa, bukan sekadar pengikut. Bukan. Ngikut orang tuh capek, lu tahu? Capek gak sih? Kalau bawa mobil ikut enak gak? Kita di belakang ikut orang enak gak? Nggak enak. Konsentrasi terus, kalau di belok kita ikut belok gitu kan. Kalau keselip sama orang kita, waduh, nggak enak. Kita mesti rasanya nggak rileks gitu. Kita lebih dari pengikut. Wow, Yesus kepala, kamu anggota tubuhnya, memiliki hidup yang sama, nama yang sama. Dahsyat men. Wow. Kalau kamu bisa nangkap dengan romul juga atau getarannya itu, ya bisa tangkap dengan hatimu. Jadi saudaraku, Injil itu berupa pernyataan. Beli barang handphone ada buku manualnya? Sekarang mungkin jarang ya, kalau sudah terlalu sering ya Pak ya. Kalau zaman dulu pertama kali beli handphone ada ya, kalau BlackBerry kan, keterangan ini, dia mesti begini. Sekarang ada sih, tapi orang sudah merasa sudah umum, sudah pada tahu gitu. Coba kalau beli mobil yang sekarang yang zaman now, yang serba computerized kan, you nggak boleh salah tekan, kan? Jadi itu buku manualnya itu penting nggak? Apakah dia kasih apa? Dia kasih tahu ini mobilmu itu fungsinya begini. Dia berupa pernyataan, dia kasih tahu mobilmu itu manfaatnya apa, bagaimana kamu mengurusnya, bagaimana kamu menyalakannya. Itu informasi, itu pernyataan. Injil itu berupa pernyataan. Injil itu buku manual. Buku manualnya siapa? Buku manualnya kita. Injil ini saudara, Injil ini itu adalah buku manual siapa? Buku manualnya kita. Ini Injil Kristus, Alkitab ini buku manual kita, menyatakan tentang siapa kita, bagaimana kita berfungsi, apa yang kita miliki, bagaimana keberadaan kita gitu loh. Itu betul buku manual. Tapi sayangnya banyak orang baca Injil itu kayaknya nggak mungkin. Contoh ya, saya kutip satu ayat yang agak keras ya. Karena kalau Alkitab itu ada makanan daging, ada minum susu. Okay? Karena orang kalau belum punya gigi suruh makan bakso susah. Ya kan? Gigit kiri pindah ke kanan. Karena nggak punya gigi kan? Ya kan? Apalagi lo bayi. Nah, firman Tuhan juga sama, ada ada minuman susu, ada makanan daging. Tingkat pertumbuhan rohanimu, kamu lihat firman itu berbeda-beda, itu dahsyat. Contoh ya, kalau di 1 Yohanes 3:9 mengatakan, semua yang lahir dari Allah tidak berbuat dosa. Sebab benih ilahi ada dalam dia. Dan ia tidak dapat berbuat dosa. Itu kalimat perintah bukan? Coba dimunculkan boleh ayat itu. Sebelum kita balik ke slide ini. Ya. Karena Bapak Ibu lihat saya agak asing gitu ya. Kan ada dalam kitab ya kan. Ini 1 Yohanes 3:9. Ini tidak hanya di satu ada pasal 3 tapi ayat 5 juga mengulang ya. Coba ya ayat 9. Coba baca sama-sama 2 3. Banyak anak Tuhan baca ayat itu rasanya
Cek fakta kayaknya sama nggak? Cek realita sama nggak? Hah? Kalau gitu firman Tuhannya benar nggak? Benar. Lalu gimana dong? Dia benar, kita juga benar. Ya nggak mungkin lah. Ya kan? Kan pasti ada salah satu yang tidak benar kan? Tapi ayat ini kan dia berupa perintah bukan? Perintah bukan? Dia tidak mengatakan jangan berbuat dosa kan? Bilang setiap orang yang lahir dari Allah tidak berbuat dosa lagi. Lagi itu sebenarnya tidak ada. Teksnya setiap orang dari Allah tidak berbuat dosa sebab benih ilahi ada di dalam dia dan ia tidak dapat. Dia bukannya tidak berbuat dosa, he cannot sin. Itu kuat loh. Itu Alkitab saudaraku. Tapi karena banyak penerjemahan Alkitab rasanya nggak masuk akal ya. Coba dilunakan. Tidak terus menerus berbuat dosa. Kalau dulu dosa 10 kali sekarang tinggal 8. Coba melunakkan ayat itu salah. Kayak kita beli elektronik. Contoh ini keterangannya adalah pakai listrik 22 volt. Bapak Ibu merasa stres gak ketika baca keterangan itu? Stres gak? Enggak kan? Ikuti 22 volt, ya kan? Injil ini sama. Injil ini beritahu siapa kita. Siapa kita. Tapi banyak anak Tuhan gak bisa masuk dimensi itu. Kenapa? Karena dia tidak memahami esensi Injil. Dia mendekati Injil sama dengan mendekati hukum Taurat. Makanya hidupnya jatuh bangun. Sebentar rohani, nanti rohana gitu. Ya. Sebentar alim, nanti jadi lalim. Gereja alim, di luar lalim. Kenapa? Karena nggak ngerti Injil. Contoh ini saudaraku, ini kabar baik bukan? Ini kabar baik atau kabar stres? Ayat 9. Ay benar. Kabar baik atau kabar stres? Baik, tapi fakta hidupmu dapat nggak ayat itu? Stres kan? Dia ngomongnya begini, tapi hidupku begini. Wow, kenapa? Karena tidak mengerti esensi Injil. Injil itu, kalau dia bilang kamu A, kalau kamu percaya kamu jadi A. Lu jangan bantah dia. Oh nggak mungkin. Injil itu beda dengan Taurat. Kalau kamu dalam Kristus, kamu ciptaan baru. Kamu gak usah berusaha menjadi ciptaan baru. Kamu adalah makhluk yang baru. Makhluk yang baru. Kalau dalam 2 Petrus dikatakan kepada kita, saudaraku, pasal 1 ayat 4 itu bahwa kita memiliki natur ilahi. Kuadrat ilahi. Sehingga kamu luput dari hawa nafsu dunia yang membinasakan dunia. Kenapa? Kita dilahirkan dari benih yang fana, yang hidup yang kekal. Hidup ilahi dalam diri kita. Tapi anak Tuhan itu otaknya itu pikirannya duniawi, nggak masuk gitu. Sehingga firman Tuhan itu tidak bisa dibawa dia masuk ke dimensi yang Tuhan mau bicarakan. Karena tidak memahami Injil dengan tepat. Mulai stres Bapak Ibu mendengar khotbah ini? Hah? Saya coba pelan-pelan sedikit. Masih ada ibadah Pak Gembala? Masih ada ibadah setelah ini? Oh enggak ada ya, berarti pulang sore berarti ya. Oh enggak. Oke. Ya balik lagi ke slide tadi ya. Ke slide tadi. Injil itu berupa pernyataan. Waduh. Ingat baik-baik. Dia berupa informasi. Dia berupa sebuah pernyataan. Pernyataan itu adalah sebuah pernyataan fakta realita yang sesungguhnya. Tentang kita ada di dalam Kristus itu. Jangan dibantah, jangan ditolak. Walaupun kamu cek hidupmu, pengalamanmu tidak sama. Tapi kalau kamu terima kebenaran itu, dipindahkan kamu dari ruangan A ke ruangan B. Wow. Dari ruangan A ke ruangan B. Hanya disebut dengan pintu, disebut dengan iman. Karena aturan Injil adalah orang benar hidup oleh iman. Apa itu iman? Percaya. Bukan hanya sekedar percaya. Iman di situ adalah iman datang dari pendengaran akan firman. Jadi iman itu sama dengan firman yang menguasai kita. Sama dengan kita hidup oleh firman itu. Bukan iman itu percaya, aku percaya Tuhan. Bukan, itu hanya pengertian paling dasar. Tapi pengertian iman itu adalah hidup oleh apa yang Tuhan firmankan. Hidup oleh firman. Manusia hidup bukan dari roti saja, tapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Kalau
kita tidak makan firman Allah, kita tidak hidup oleh iman. Kita tidak mungkin berkenan, kita tidak mungkin masuk ke realita dimensinya Allah yang dahsyat itu. Injil itu baru kita masuk. Mulai bisa nangkap. Jadi kalau Injil bilang kamu ciptaan baru, yuk jangan bantah. Nggak masuk akal. Aku tundukkan pikiranku kepada firman-Mu Tuhan. Firman-Mu ya dan amin. Ketika you jadikan itu masuk hatimu, dia bawa kamu kepada dunianya. Itu firman adalah hidup dan berkuasa. Ibrani 4:12 mengatakan firman Allah hidup dan berkuasa. Lebih tajam dari pedang bermata dua manapun. Tuhan berfirman maka jadilah jadi. Betul? Tuhan ciptakan langit dan bumi dengan apa? Dengan kungfu? Dengan aduk-aduk? Dengan berfirman. Jadi Injil itu adalah pernyataan Allah, firman Allah dalam Kristus. Kalau dia ngomong A, you terima, you jadi A. You bantah-bantah jadi kucing loh. Itu Injil. Wow, kalau Bapak Ibu nangkap dengan Injil dahsyat deh ya. Yang kedua. Oke. Nah, nggak nyambung. Ya. Coba diklik aja, coba 2. Ya. 2 kalau kamu menerima itu diperhitung, kalau kamu terima pernyataan itu, pernyataan tadi ini diperhitungkan menjadi milik. Ketika pernyataan tersebut diterima menjadi iman dengan hati dan mulut. Kemudian termanifestasi melalui otoritas ucapan mulut. Kalau di Taurat, kamu kalau lakukan semua diperhitungkan. Kamu dibenarkan oleh perbuatanmu. Tapi urung kamu tidak sanggup karena dikuasai dosa. Tapi di dalam Kristus kita terima penebusannya, kebangkitannya. Maka ketika you terima pernyataan Injil, maka diperhitungkan menjadi milikmu. Ketika pernyataan itu diterima menjadi iman dengan hati dan mulut, kemudian termanifestasi lewat ucapan. Gini nih maksudnya gini saudara. Untuk menjelaskan ini saya harus ajak kita lihat satu konteks ya. Oke. Roma 10:5-8. Ya, oke. Saya mulai ayat yang kelima. Baca sama-sama 2, 3. Ingat ya, kamu lakukan semuanya tidak bercacat celah dari awal sampai mati, kamu dibenarkan, oke, oleh perbuatannya, oke. Ayat ke-6, sama-sama 2, 3. Tujuh. Coba dia kasih pembanding. Taurat ngomongnya kalau kamu lakukan kamu akan hidup karenanya. Tapi kalau Injil bilangnya apa? Dia kalau nggak ngerti Injil dia berlakukan kayak hukum Taurat. Injil bilangnya apa? Tetapi kebenaran karena iman. Karena iman itu di Injil. Injil hukumnya adalah orang benar hidup oleh iman, itu Injil. Oke? Iman itu lawan katanya adalah perbuatan. Oke? Lawan perbuatan adalah iman. Lawan dari Injil adalah hukum Taurat. Oke? Lawan dari dosa adalah apa? Apa lawan dari kata dosa? Bapak Ibu bisa bahasa Indonesia? Lawan kata dari perbuatan adalah iman. Lawan dari, walaupun bukan lawan sebenarnya itu progres, tapi saya gunakan lawan. Lawan kata dari hukum Taurat adalah Injil. Lawan dari kata dosa adalah Bapak Ibu. Oke, ini bahasa yang paling gampang sebenarnya. Lawan dari hitam apa? Saya bilang tidak hitam boleh nggak? Apa benar? Hah? Lawan dari hitam apa? Tidak hitam? Salah. Ya kan? Lawan dari dosa apa? Tidak dosa apa? Benar. Benar, kebenaran. Oke? Jadi bukan tidak dosa. Tidak dosa itu Tuhan gak terima, Tuhan maunya benar.
Beda loh ya. Beda. Tidak berbuat dosa itu hebat nggak? Tidak hebat. Kok tapi orang Kristen mandangnya tidak berbuat dosa itu udah kayak malaikat ya. Malaikat aja dosa kok. Tidak dosa itu tidak hebat. Bapak Ibu gak percaya deh. Ini negatif, tidak berbuat dosa. Oke? Di tengahnya adalah nol. Ini negatif adalah berbuat dosa, negatif. Oke? Di tengahnya adalah nol. Di depannya adalah positif. Ini apa? Kebenaran. Kalau tidak berbuat dosa di mana? Di nol. Di nol ada gunanya? Tuhan kagum? Tapi orang Kristen sudah rusak pikirannya. Kalau dia berbuat dosa, hebat banget kamu. Padahal itu baru angka nol. Malah terbuka pikirannya, Injil itu dahsyat. Dahsyat ya. Dahsyat. Saya ngomong dahsyat itu betul-betul juga kalau memahami, juga akan tahu ketika ketemu setan. Hebatnya Injil. Hebatnya Injil. Dahsyat ya. Oke. Injil mengatakan, tetapi kebenaran karena iman berkata demikian. Jangan katakan di dalam hatimu, siapa akan naik ke surga untuk bawa Yesus turun? Siapa akan turun ke jurang maut untuk bawa Yesus naik dari antara orang mati? Injil mengatakan jangan ngomong begitu. Jangan. Maksudnya apa sih Pak Bun? Itu Roma 10 ngomongnya apa sih? Oh, gini maksudnya. Kalau Injil bilang kayak tadi 1 Yohanes 3:9, tidak berbuat dosa, kamu jangan mengatakan nggak mungkin. Bagaimana bisa? Jangan ngomong begitu, jangan ngomong begitu. Jangan ngomong siapa akan naik ke surga bagi seluruh, itu bukan urusan kita, bukan urusanmu, itu urusan Allah. Apa urusan kita dong? Ayat 8 ya, 8 baca sama-sama. 2, 3. Apa maksudnya? Apa maksudnya? Itu firman iman yang kami beritakan. Kalau you terima berita Injil, you percaya dengan hatimu, you simpan hatimu, ucap dengan mulut, kamu dibenarkan. Dengan mulut mengaku Yesus Tuhan, kamu diselamatkan. Dengan hati percaya, kamu dibenarkan. Di ayat 9-10 berikutnya, itu langkah pertama jadi Kristen. Gimana jadi Kristen lahir baru? Mengaku dengan mulut Yesus adalah Tuhan atas dirimu. Yesus, aku terima kau jadi Tuhan dan Juru Selamatku atas seluruh roh, jiwa dan tubuhku. Alkitab mengatakan dengan mulut kamu mengaku, kamu diselamatkan. Tidak cukup dengan hati percaya, harus mulut mengaku. Oke? Lalu berikutnya dengan hati orang percaya, ia dibenarkan. Dengan mulut orang percaya mengaku diselamatkan, hati percaya dibenarkan. Itu disebut dengan firman iman. Itu Injil. Contohnya adalah ketika dia mengatakan kamu adalah ciptaan baru, yuk jangan mengatakan apanya yang baru. Gue dulu brengsek, sekarang brengsek juga. Apanya yang baru? Apa hebatnya percaya Yesus? Jangan ngomong begitu. Jangan. Karena kalau kita bilang di ciptaan baru, kamu terima firman itu, Injil itu di dalam hatimu, menjadi imanmu, lalu kamu ucapkan dengan mulutmu, kamu akan mengalami apa yang dia firmankan. Amin. Itu Injil, kuasa Injil. Jadi orang Kristen itu harus memiliki isi Injil dalam dirinya, sehingga dia akan memiliki hidup Yesus yang dahsyat. Ya, kamu betul adalah terang bagi dunia. Tuhan Yesus ngomongnya jelas loh. Dia mengatakan, akulah terang dunia. Barang siapa mengikut aku, dia tidak berjalan dalam kegelapan. Titik enggak? Enggak. Koma ayat itu. Yohanes 8 ayat 12. Koma. Melainkan dia memiliki terang hidup. Kalau kamu enggak punya terang, ikut terang capek loh. Kalau dia tikungan sedikit kamu sudah bingung. Ya kan? Tapi Tuhan Yesus itu menjadikan kita punya terangnya dalam diri kita. Itu Injil. Jadi bagaimana mengalami kuasa Injil?
terima firman Tuhan. Apa? Injil itu apa? Apa itu Injil? Saya simpulkan, Injil itu adalah perbuatan Allah, pernyataan Allah tentang anak Yesus Kristus dengan seluruh karyanya bagi kita. Injil itu adalah bicara tentang perbuatan Yesus yang sempurna yang dilakukan bagi kita. Itu seperti kabar baik. Sehingga kita tidak berjuang. Kalau berjuang itu bukan kabar baik. Berarti kamu harus kerjakan. Itu hukum Taurat yang kamu harus kerjakan. Kalau Injil, you terima. Jadi firman iman di mulutmu dan di hatimu. Oke? Jadi kamu masuki dimensi Injil itu. Kamu tidak berusaha hidup suci dan hidup kudus. No. Kalau kamu hidup kudus, hidup suci, hidup kudus, kamu kembali ke Taurat lagi. You jatuh bangun. Dan kamu setan buat kamu tambah parah karena kuasa dosa dan hukum Taurat. 1 Korintus 15 ayat 57 atau 50 sekian mengatakan kuasa dosa adalah hukum Taurat. You berusaha hidup di hukum Taurat, you pasti di bawah kuasa dosa. Hidupmu tidak mungkin berkenan kepada Allah. Tapi Injil datangnya apa? Datangnya langsung beritakan kepadamu bahwa inilah hari perkenanan itu. Inilah hari penyelamatan itu. Kapan? Ketika you terima Yesus Kristus Juru Selamatmu. Jadi kalau kamu berusaha hidup suci, you stres hidupmu. Saya kasih contoh satu ayat lagi ya. Oke, sebelum kita masuk ke poin terakhir. Oke, tolong dibukakan Mbak. 1 Korintus 1 ayat 30. Ingat, Injil itu berisi berupa pernyataan Allah tentang anaknya Yesus Kristus. Tentang kita, tentang karyanya yang sempurna itu. Itu Injil, isinya pernyataan. 1 Korintus 1 ayat 30. Nah. Oh, baca sama-sama Bapak Ibu, 2, 3. Itu kalimat apa? 30. Perintah, larangan, apa isi pernyataan tentang sebuah keadaan fakta yang sesungguhnya menurut pandangan Allah berdasarkan perbuatan Yesus bagi kita. Itu fakta, realita. Tapi tidak semua anak Tuhan masuk. Kenapa? Dia punya realita dari dunia ini, dia tidak mau tuker, tidak mau ubah pikirannya. Mindsetnya gak mau ubah gitu. Nah, tetapi oleh dia kamu berada dalam Kristus Yesus. Kapan? Bagaimana caranya? Ketika kita mengaku dengan mulut, percaya dengan hati, Allah bahwa kita masuk dalam Yesus, kita ada di dalam Dia. Oleh Allah kamu berada dalam Kristus Yesus. Karena kita mengaku dengan mulut, percaya dengan hati, Allah bahwa kita masuk dalam Yesus, kita tinggal dalam Dia. Wow. Lalu dia mengatakan, Ia membenarkan dan menguduskan, menebus kita. Nah, Indonesia terjemahannya menyesatkan kita. Kenapa menyesatkan? Karena teks Yunani, teks Inggrisnya tidak begitu, teks aslinya tidak begini. Kalau dia membenarkan dan menguduskan dan menebus kita, nanti kamu hidup gak benar lagi, datang lagi minta dibenarkan kan? Hidup gak kudus, minta datang lagi minta dikuduskan kan? Capek gak hidup begitu? Capek. Injil itu kuasa Allah. Setan dosa aja kalau dikuasai gak bisa lepas-lepas. Dosa loh. Kalau dia kuasai orang manusia bisa lepas gak? Gak bisa. Sampai Tuhan, dia datang ke Tuhan Yesus baru bisa lepas. Dosa aja begitu hebat. Masa Injil kalah hebat sih? Hah? Dosa hebat gak? Oh hebat kalau menurut. Karena tidak ada kuasa bisa kalahkan dosa kecuali Tuhan Yesus. Masa Tuhan Yesus kalah? Apa karyanya? Kan tidak mungkin. Tidak mungkin. Jadi kalau teksnya apa dong? Kalau kamu baca dalam terjemahan bahasa Inggris atau bahasa Yunaninya, dia mengatakan itu satu kalimat. Dia katakan, tetapi oleh Allah kamu berada, oleh Dia kamu berada dalam Kristus Yesus, yang oleh Allah telah menjadi hikmat bagi kita, menjadi kebenaran kita, menjadi kekudusan kita, menjadi penebusan kita. Itu teks aslinya. Semuanya kata benda, bukan kata kerja. Bukan minta dikudus, bukan. Mana lebih kuat? Allah menguduskan kamu atau Dia beri dirinya jadi kekudusan kamu? Mana lebih kuat? Kalau kamu jadi Tuhan, kamu mau melakukan mana? Menguduskan umatmu atau kamu jadikan dirimu jadi kekudusan umatmu? Hah?
Ya, kalau kamu kuduskan umatmu, jatuh lagi, datang lagi kan. You minta cuci lagi, bersihin lagi gitu. Tapi kalau kamu beri dirimu jadi kekudusannya, berarti dia kudus sama seperti kamu kudus. Itu Injil. Tapi kalau anak Tuhan tidak hidup oleh kebenaran Injil, dia berusaha hidup suci pakai kacamata kuda hijau biru macam, kagak bisa tuh. Nanti sebentar tahan sebulan, nanti jatuh lagi. Itu bukan orang Kristen, bukan begitu gayanya. Tuhan tidak melakukan sesuatu yang perlu harus kita tambahi. Injil itu sempurna, nggak perlu ditambahin. Kita tidak bisa usaha kita tuh tidak bisa menambah apa-apa. Kalau bisa menambah, terpujilah kita kan. Kalau kita yang berusaha, ya kan. Aku kudus karena aku mau berusaha kudus, terpujilah saya. Enggak, Injil itu tidak terpujilah Allah, semua oleh karena kasih karunia. Tapi banyak orang salah memahami kasih karunia. Kasih karunia ada pengampunan dosa nggak apa-apa lah ya. Tapi kalau dosa datang lagi minta ampun, itu ngaco namanya. Tidak mengerti kuasa Injil. Kalau you masuk kuasa Injil, you tidak menyukai yang najis. Nggak mungkin. Kalau kamu sukai najis, you tidak mengerti kuasa Injil. Masa? Kalau kamu ngerti Injil, kayak begini loh. Mau nggak handphonemu ditukar dengan handphone yang apa yang terbaru? iPhone berapa sekarang? 15. Mau nggak ditukar dengan pen? Siapa yang mau? Atau nggak salah ini aja? Mau? Siapa yang mau iPhone 15 tukar dengan ini? Mau kalau di padang gurun, nggak ada air minum, ya kan? Daripada mati. Tapi kita bilang di Jakarta ini, mau nggak ditukar? Nggak mau. Dipaksa-paksa mau. Kecuali you gila atau lupa ingatan. Ya kan bro, mau kan? Nah, kalau kamu sudah kenal Injil, you masih mau hal yang remeh-remeh, yang najis-najis? Itu nggak mungkin. Kalau mungkin berarti you tidak mengenal Injil. Tidak mengenal Injil. Jadi Injil itu bukan dosa minta ampun, bukan. Apa beda dengan Taurat? Gak beda. Kalau Taurat lebih hebat. Kalau begini, apa Taurat? You dosa potong binatang, ya kan? Kalau nggak sanggup, burung tekukur, merpati. Kalau miskin, 1 ekor 1 keluarga, 1 tahun ada penyuciannya. Apa hebatnya? India juga punya, masuk kemana? Sungai Gangga. Islam juga punya apa? Bulan Ramadan, ya kan? Dosa setahun, bulan pengampunan. Kalau Kristen begini apa bedanya? Tuhan, aku berusaha ampuni saya. Apa bedanya Kristen? Beda. Injil tidak kuasa. Dia menjadi kudus. Kata Yunani adalah tadi hikmat itu kalimat kata benda Sophia, hikmat, kebenaran, dikaiosune, kebenaran. Ya. Terus kekudusan hagiasmos, bukan memoduskan, penebusan, alupotrosis. Yesus itu tidak menebus kamu pakai uang, tidak menebus kamu pakai orang lain. Dia jadikan dirinya tebusan, berarti dirimu seharga dirinya. Itu loh. Kalau orang tebus kita pakai duit, hebat nggak? Nggak hebat. Dia lebih penting. Kalau dia tebus kita dengan dirinya, wah berarti kita seharga dengan dirinya. Yesus itu Tuhan kita. Dia tidak hanya membenarkan, dia menjadikan dirinya kebenaran. Dia berikan kebenaran kepadamu. Asal kamu terima firman-Nya, percaya, simpan firman-Nya di hati. Itu Injil. Jangan bangga, jangan rajin baca Alkitab. Karena Alkitab itu adalah bicara tentang hakmu, kuasamu, wibawamu, di mana kamu berada posisimu, apa hakmu, kewenangan milikmu. Itu Alkitab kasih tahu, itu buku manual. Dengan jadi iman, itu adalah manusia ilahi, bukan manusia biasa, bukan manusia Allah. Paulus menyebut Timotius man of God. Hai manusia Allah. Jangan lihat casingnya ini, jangan lihat casingnya. Lihat isinya. Jangan lihat casingnya, isinya manusia batinnya ini. Oke.
Nah, balik ke itu yang terakhir ya. Nah, kalau begitu apa harus dilakukan? 2 poin saya kasih dulu. Yang pertama, ya, oke. Bisa? Coba diklik ke sana. Ya. Apa harus kita lakukan? Kita harus proaktif untuk memiliki firman itu, memiliki Injil itu. Agar apa? Kalau dengar Injil, apa harus proaktif? Jangan dengar firman Tuhan, nggak pernah kasih keputusan. Atau coba amin di mulut doang. Harus aktif. Apa arti? Agar apa? Agar memilikinya. Agar apa? Proaktif memilikinya agar satu, ia menjadi pengetahuanmu. Juga dibodohin setan, dibodohin situasi. Terus kedua, menjadi pola pikir, menjadi mindset, cara, warna, kebiasaan, pikiran dan mental kita. Mental kita mental Injil. Harus masuk ke pikiran kita baca firman itu. Lalu yang ketiga, dia harus menjadi kesadaran kemampuan kita. Saya simpulkan dengan 5 tahapan. Yang pertama adalah mendengarlah untuk mengerti. Jangan dengar Injil tidak mengerti. Kalau tidak mengerti dimakan burung. Benih ditabur itu dimakan burung. Mendengar firman terus mengerti, nggak ngerti tanya Pak Gembala, tanya itu teman-teman seiman yang mungkin anggap kamu lebih dulu bertumbuh dari kamu. Mengerti, mendengar Injil harus mengerti. Mengerti buat apa? Kalau ngerti, salah ngerti ngapain? Jadi sombong? Bukan. Jadi jago berdebat? Bukan. Apa mengerti? Langkah kedua, mengerti untuk memilikinya. Kalau aku tidak mengerti, tidak mungkin jadi milik saya. Nggak ngerti, lupa, hilang, nggak jadi milik. Mengerti buat apa? Supaya menjadi milik saya. Kalau menjadi milik buat apa? Supaya bisa sombong? Bukan. Jadi milik supaya yang ketiga adalah supaya dikuasai. Kalau saya mengerti firman itu kumiliki jadi hatiku, jadi imanku, aku dikuasai oleh firman itu. Oke? Dikuasai oleh firman itu. Lalu yang keempat, setelah dikuasai buat apa? Menjadi kesadaran. Nanti setiap kali aku bangun pagi, kesadaran firman yang menguasai saya. Bukan kata dunia siapa saya, tapi apa kata Tuhan tentang saya itu menguasai saya. Kesadaran batin itu. Tidak perlu lagi diingat-ingat, tidak perlu lagi kutip-kutip ayat. Tapi aku tahu firman itu menjadi dirimu. Jadi kesadaran. Menjadi kesadaran yang terakhir adalah menjadi jati diri. Menjadi manusia firman. Yesus Tuhan kita adalah firman Allah yang jadi manusia. Kita adalah manusia yang lahir dari firman. Kalau kau makan firman, Kristus kau jadi manusia firman. Yang penuh kecil. Kalau kamu penuh dengan firman, maka roh Tuhan akan menguasai kamu penuh. Itu Injil. Itu kuasa Injil. Jadi Bapak Ibu Saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus, dalam waktu yang singkat ini, pelajaran ini penting. Kita bukan pengikut Yesus yang tak berdaya. Kita pembawa terang. Ada hikmat Allah dalam diri kita. Kita tidak lari ke dukun, dukun lari ke kita menanyakan solusi hidup. Karena kita memiliki hidupnya Allah dalam diri kita. Hidupnya Yesus. Barang siapa memiliki anak, ia memiliki hidup. Barang siapa tidak memiliki anak, ia tidak memiliki hidup. Bagaimana memiliki anak? Percaya kepada anaknya. Rasul Yohanes mengatakan, saudara, hal-hal ini kutuliskan kepadamu supaya kamu tahu bahwa kamu yang percaya kepada nama anak Allah, kamu memiliki hidup kekal. You percaya nama Yesus, mempunyai hidupnya Yesus dalam dirimu. Sehingga you adalah orang yang superior. Bukan orang yang underestimate, bukan. Jadilah Kristen yang strong, amin. Baca Injilnya. Kenali siapa Tuhanmu. Kalau kamu kenal dia, kamu kenal dirimu. Kalau kamu belajar tentang Yesus, kamu belajar tentang dirimu. Karena dia sudah menjadi satu dengan diri kita. Dia kepala, kita anggota tubuhnya. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Amin. Mari kita tundukkan kepala, kita masuk dalam doa. Bapa yang Maha Baik, terima kasih untuk karya-Mu yang sempurna bagi kami dalam Tuhan Yesus.
yang diperhitungkan menjadi milik kami, menjadi kebenaran, kesucian, hikmat, dan penebusan kami. Bapa, terima kasih. Injil adalah kuasa-Mu yang mengubah kami, membawa kami masuk kepada dimensi realita kemuliaan-Mu. Bapa, dalam Roh-Mu yang kudus menolong umat-Mu di tempat ini, supaya mereka mau semua boleh memasuki kebenaran ini. Berkati hamba-Mu jadi gembala di tempat ini, pimpin dia dalam menggembalakan umat-Mu dalam hikmat dan kuasa-Mu. Terima kasih Bapa, kami bersyukur untuk firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan berdoa. Sama-sama katakan amin.